Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silahkan Ketua pimpin doa dulu sebelum kita mulai Ya pelajaran Pak. kita hari ini. Siap, gerak. Hormat, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih kepada pimpinan kelas atau ketua kelas. Baik Ananda semua, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, silahkan Ananda rapikan dulu tempat duduk, kemudian jika ada sampah silahkan dibersihkan dulu ya. Sudah Pak. Supaya ketenangan, ketentraman dalam kita belajar itu bisa nyaman ya. Ya Pak. Oke. Oke, Bapak absen dulu ya untuk mengetahui kondisi kelas Anda semua. Ya Pak. Ahmad Fajri, Dari Pak. Sariwal, Sakit Pak. Seriwal. Wildan, Dan izin. berarti nggak masuk mereka ya? Ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Ada keterangan dari mereka kan ada. Ada Pak. Ya. Nanti Pak Jiri tolong sampaikan materi kita hari ini ya. Ya Pak. Oke. Sebelum masuk kepada materi, Bapak akan mengulas sedikit karena ini materi pertama di semester kita ini. Berarti tidak ada materi sebelumnya ya. Iya Pak. Jadi untuk minggu pertama ini Bapak berikan penjelasan dulu sebelum masuk kepada materi. Untuk minggu pertama pertemuan kita ini mengenai tentang hukum bacaan, ya, atau lebih tepatnya menerapkan hukum bacaan, menerapkan hukum bacaan, qalqalah, tafkhim dan madarik sukun, atau memahami ilmu tajwid. Tajwid ya. Al-Quran hadis ya. Ya Pak. Memahami ilmu Tajwid. tajwid. Jadi ilmu tajwid ini nanti penekanan dalam pembelajaran kita ini Bapak harap Ananda semua bisa mempraktekkan bacaan-bacaan Al-Quran itu sesuai hukum Tajwidnya. tajwid. Jadi mengapa Al-Quran itu harus dibaca dengan sesuai dengan hukum bacaan yang benar atau sesuai dengan tajwid? Ada yang tahu? Pak. Ya, silakan Pak Jeri. Karena biar tidak salah artinya Pak. Tidak salah artinya. Ya, ada yang lain? Ya, sebelum kita masuk kepada hari ini 3 poin yang mungkin Bapak bisa sampaikan itu tentang qalqalah, tentang tafkhim dan tentang ma'arij sukun. Nah, jadi sebelum masuk ke sana, berarti tentang ilmu tajwid dulu ya. Berarti ilmu-ilmu yang membahas tentang cara membaca, cara memahami, dan cara benar di dalam bacaan Al-Quran. Makanya kata Pak Jir tadi, mengapa kita perlu menggunakan tajwid di dalam membaca Al-Quran itu? Karena kenapa tadi? Tidak menyalahi. Ya, supaya tidak menyalahi arti dan isi kandung Isi kandungnya ya. Al-Quran. Jadi itulah perlu kita mempelajari, sangat perlu, bahkan wajib kita mempelajari ilmu tajwid itu. Nah, ketika kita salah dalam membaca Al-Quran, salah artinya, salah maknanya, Dan berdosa Pak. dan kita akan berdosa. Karena ketika kita salah menyebutkan huruf, menyebutkan hukum bacaan, menyebutkan panjang pendeknya, maka kita akan
keliru dalam pengertian dan isi kandungan dalam Al-Quran. Jadi ada yang ingin ditanyakan dulu Anda semua sebelum kita masuk kepada qalqalah? Pas Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Ya. Oke. Jadi karena Anda semua paham, Fajri sering baca Al-Quran di rumah. Sering juga Pak. Sering. Tiap hari ada baca Al-Quran. Ada juga Pak. Ada juga. Siap maghrib. Oke, mantap. Jadi untuk pengaplikasian Al-Quran itu, untuk hukum baca tajwid ini kita harus sering baca Al-Quran gitu. Iya Pak. Jadi setelah kita pelajari hari ini, besok-besoknya Anda harus menerapkan bagaimana bunyi, bagaimana cara, bagaimana teknik kita mengucapkan hukum-hukum bacaan dalam ilmu tajwid itu. Karena ilmu tajwid ini banyak macam-macamnya, huruf-hurufnya gitu. Jadi harus sesuai dengan tuntunan yang telah yang telah ada di dalam buku-buku tajwid atau buku yang lain. Oke. Untuk pertama, boleh Anda catat juga ya. Ya Pak. Itu qalqalah. Oke. Ada yang tahu nggak qalqalah itu berapa jenisnya? Ada berapa jenisnya? Ada 2 Pak. Dua, ya benar. Yang pertama Sukro dan kubro. subro dan Kubro. sugro dan kubro. Sugro dan kubro. Nah, jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi ada yang tahu pengertian dari qalqalah dulu? Pola. Ya, pengertian dari qalqalah. Pola itu suatu ilmu tajwid yang apabila dibacakan agak memantul Pak, kayak ya. ikro ya Pak. Ya. Jadi qalqalah itu adalah memantulkan bunyi Memantulkan bunyi ya di Pak. dalam hukum bacaan Al-Qur'an. Ya, Pak. Oke. Itu pengertian qalqalah ya, artinya ketika bertemu dengan huruf itu, ada hurufnya nanti kita bahas. Ketika kita bertemu dengan huruf itu, maka bacaannya itu harus dipantulkan. Ya, itu qalqalah ya. Jadi hurufnya itu ada 5. 5. Ba Baju di toko. di toko. Ba, jim, dal, po, Ko. ot. Ko. Nah, ini huruf-huruf qalqalah. Oke, jangan sampai lupa lagi ya. Ya Pak. Jadi ini sebenarnya mudah ini. Jadi Anda semua harus paham. Jadi ketika nanti ketemu huruf ini, artinya ketika ketemu huruf mati, makanya hukum bacaannya harus Pantul. dipantulkan. Oke. Silakan nanti terakhir nanti Bapak akan memberikan sedikit kuis dengan Anda semua. Ya Pak. Tolong persiapkan dari sekarang bagaimana contoh hukum qalqalah sugro dan kubro. Silakan Anda nanti buka Al-Quran, cari, dan silakan Anda maju ke depan ya. Ya Pak. Praktikan. Oke. Berarti tadi udah paham mengenai huruf-huruf di dalam tentang qalqalah. Qalqalah tadi ketika bertemu dengan huruf yang 5 ini, maka bacanya itu ada 2. Pertama sugro, kedua kubro. Sugro ini adalah kita memantulkan hukum bacaan biasanya ini di pertengahan ayat. Ya. Kalau kubro ini itu di akhir ayat ya. Ya. Jadi sugro itu ada yang bisa contohkan tentang sugro? Sukro. Ada 4 Pak kalau sukro. Tapi kalau kubro kayak surat apa itu Pak kalau kubro? Surah Al-Ikhlas. Coba ya pasti lihat dulu. Qul
huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Lam yalid, Ya. lam yalid wa lam yulad, maka itu yalidnya itu adalah dal yang di lam yalidnya di situ adalah huruf dal ya. Ya Pak. Maka itu dikatakan huruf bacaan kalau sukro. Berarti di akhirnya Pak. Nah, sukro itu di pertengahan. Lam yalid, lam yalid. Oh iya iya. Coba lihat baca dia ya. Ini Pak. Lam yalid Walam yulad. wa lam yulad. Wa lam yuladnya itu baru yulad. Baru Kubro. kubro. Nah, jadi kalau kubranya itu pasti di akhir Ya. ya. Nah, itu bacaan contoh iza jaa nasrullahi wal fath. Salah. Ada contoh lain di situ Pak Jiri? Surat Qul a'udzu birabbil falaq nih kan? Pak. Ya, bisa juga tuh. Tapi itu untuk kalau Kubro. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Bunyinya kok gitu. Ya. Pantul ya Pak. Ya, dipantulkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu. Kalau nanti Di tenggorokannya Pak. ya harus Tenggorokan. dibesarkan. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi nggak harus dipantulkan. Kalau ada yang dengar yang baca Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi itu tidak menerapkan hukum bacaan Kola. qalqalah. Jadi paham ya? Paham Pak. Oke. Karena Anda paham, kita lanjut ke pada materi yang kedua. Oke. Materi yang kedua adalah tafkhim. Tafkhim. Saya tahu tentang tafkhim? Itu suatu ilmu tajwid yang bila dibaca itu Pak tebal enggak Pak? Ya, betul. Kayak Biasanya tafkhim ini pada huruf Allah ya, pada huruf istilah ya. Jadi yang kita fokus kepada ra aja ya. Kita pada huruf ra. Jadi menurut bahasa tafkhim itu artinya tebal. tafkhim. Tafkhim. Bahasa Tebal. Menurut istilah artinya cara mengucapkan adalah dengan menghimpunkan ketebalan suara dengan mulut sehingga menjadi penuh dengan huruf ra. Jadi kita fokus kepada huruf ra ya. Oke, ada contoh, coba bisa nggak Pak Jeri berikan contoh tentang membaca huruf ra dengan huruf tebal gitu. Kalau coba contohkannya, nanti Pak Jeri sebut Pak ini ra tafkhim. Ar-Rahman irhamna. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua Pak. Yang pertama. Yang pertama. Jadi Fathah Pak. ya, karena di situ ada huruf fathah atau huruf dhammah. Jadi kalau yang kedua tadi itu adalah roti irhamna, karena sebelum huruf ra ada huruf yang berbaris kasrah, maka bacanya itu tipis. Kalau sebelumnya itu ada huruf fathah atau fatahin atau dhammatain, itu harus dibaca tebal. Seperti Ar-Rahman gitu ya. Karena sebelum huruf ra ini ada huruf yang berbaris fathah. Berarti paham ya? Jadi sering menerapkan ini di ketika baca Al-Quran Pak Jri? Sering Pak. Oke, mantap. Oke, kalau udah paham, Bapak hapus ya. Boleh Pak. Oke, paham nih kan? Paham Pak. Oke, yang terakhir huruf mad arid lisu. Mad arid Sukun. sukun. Mad arid sukun tahu Pak Jri? Hukum mad itu Pak artinya panjang. Mad arid li sukun. Nah, sukun artinya sukun itu mati. Artinya mad yang dibaca panjang ketika ada huruf mati di akhir
di akhir ayat. Paham ya? 3. Mad Arif disukun. arif li sukun. Sukun ini kan tanda mati. Ya. Nah, ingat. Tanda mati atau gini. Oke. Jadi mat yang dibaca panjang pada akhir ayat. Nah, biasanya panjang itu sampai 6 harakat. Contohnya Pak Jiri bisa. Kan Pak Al-Quran Pak Jiri. Kayak surat Al-Maun tuh Pak. Hah? Surat Al-Maun. Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, bidin, kafirun, kul ya Ya. kafirun. Kafirun ini kan. Seperti muttaqin gitu. Contoh bismillah aja lah, bismillahirrahmanirrahim. Timnya ini. Jadi yang mad arif sukun itu ini dia dibaca ini. Tuh. Jadi panjang ini boleh 6 harap sampai 6 harakat. Ini yang dikata. Jadi boleh ketika apakah harus saya mati, Pak? Enggak juga, Pak. Ketika ada waw mati juga bisa gitu. Ya. Seperti apa contohnya? Contohnya itu fajalnahum ka'asjim ma'un. Ya. Jadi banyak contohnya. Jadi nggak harus ya mati, tapi ada waw mati juga bisa. Jadi mutakun gitu kan ada bisa jadi. Nah, bisa. Jadi artinya ketika di huruf di akhir ayat maka harus dibaca panjang. Nah, itu mad arif disukun gitu. Jadi contoh Bismillahirrahmanirrahim. Himnya itu adalah 6 harakat. Itu contoh dari mad arif disukun. Contoh lagi Maliki yaumiddin. Dinnya itu adalah Arif disukun. mad arif disukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi itu contoh dari mad arif disukun. Murah ya? Mudah ya? Oke. Karena Anda sudah paham, mungkin sebelum masuk kepada kesimpulan, silahkan Fajri karena tadi udah paham apa ya? Silakan siapa yang bisa mencontohkan bacaan kalkalah kubra? Qalqalah kubra. Ya, Uh, silakan. Qalqalah kubra itu yaitu satu bacaan yang terdapat di akhir ayat, Pak. Ya, Seperti kayak ini, Pak. ketika bertemu huruf kalkalah yang lima Ya. itu. Nah, Seperti contohnya surat Al-Falaq. ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Paham, berarti paham ya? Ya, Pak. Oke. Karena Anda sudah paham semua. Jadi untuk minggu depan kita akan lebih kepada prakteknya lagi. Silakan Anda bawa Al-Qur'an. Kalau ada video tentang mengaji silakan dibawa. Handphonenya jangan lupa dibawa karena kita akan mengakses kepada internet untuk mengakses video-video yang lebih fasih dalam menerapkan hukum bacaan tajwid. Nah, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Bisa, Pak. Ya, silakan. Yaitu kita belajar ilmu tajwid, itu terdapat ada 3. Ya, Itu qalqalah, ya, tafkhim sama mad arif disukun. ya, Qalqalah terbagi 2. ya. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra itu qalqalah yang terdapat di pertengahan ayat, kayak seperti lam yalid wa lam yulad. Ya. Terus qalqalah kubra yaitu Di akhir ayat seperti surat Al-Falaq tadi. ya. Terus yang kedua tafkhim. Tafkhim itu artinya itu tebal. Itu terdapatnya apabila ada huruf yang fathah atau dhammah seperti Ar-Rahman.
Pak. Terus yang ketiga mad arid disukun, Ya. yaitu mad artinya panjang, Hmm. sukun artinya mati, yaitu apa sih, Pak? Artinya membaca hukum mat di akhir Membaca hukuman. memanjangkan hukuman di akhir ayat, Ya. Oke. seperti surat apa tadi, Kak? Surat Al-Maun. Oke, jadi Pak Jiri paham ya, dan Anda Paham. semua insya Allah paham ya. Ya, jadi itulah kesimpulan dari Nanda atau dari kawan kita tadi. Jadi sedikit yang Bapak tambahkan. Jadi itulah uniknya Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya sekadar buku biasa yang ikuti kita baca sembarang aja. Kalau bahasa Indonesia kan mau kita baca pendek panjang itu kan sama aja makna. Tapi Al-Quran ketika kita bacanya panjang, ketika pendek kita tinggalkan hukum kematian, maka berubahlah makna daripada isi kandungan Al-Quran tersebut. Ya, Jadi Pak. ke depan Nanda harus menerapkan hukum bacaan yang kita baca hari ini ya. Iya, Pak. Nah, jadi karena Nanda udah paham dan udah mengerti tentang materi kita hari ini, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini karena kita dibatas sudah waktu. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Silakan ketua kelas tutup pembacaan kita atau berdoa sebelum kita pulang. Pak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, baik demikian pembacaan